Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita memasuki materi yang baru, yaitu tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan berbagai usaha untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita coba perhatikan potret kehidupan manusia, terkhusus wanita pada zaman dahulu, yang membuat kamu bersyukur hidup di masa sekarang. Yang pertama, wanita dahulu harus selalu tinggal di rumah. Yang kedua, bekerja di dapur itu adalah kewajiban. Kalau sekarang ada pembantu, boleh. Kalau dahulu wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh wanita atau istri. Kemudian yang ketiga, tugas mengurus suami dan anak harus ditangani langsung oleh wanita. Harus ibunya, tidak boleh memakai jasa babysitter. 4. Menjaga kerapian dan kebersihan rumah adalah hal yang wajib dilakukan seorang wanita. 5. Wanita zaman dahulu tidak pergi ke sekolah. Ingin belajar sesuatu yang baru rasanya susah sekali. Dan seperti sekarang ya. Kemudian, membantu aktivitas ibu di rumah adalah suatu kewajiban. Berikutnya, wanita zaman dulu tidak bisa ikut campur urusan suami. Jadi jelas wanita itu di kelas kedua, sementara laki-laki itu di kelas 1, di kelas pertama. Maka kelihatan derajatnya lebih tinggi suami daripada istri. Itu zaman dahulu. Berikutnya, wanita zaman dulu harus mau bila dijodohkan. Berarti kebebasan wanita di zaman dahulu jelas tidak ada. Berikutnya, wanita harus mau menurut pada suami. Tidak pandang bulu itu salah ataupun benar. Jadi, hak kita untuk berpendapat tidak ada. Selanjutnya, wanita zaman dahulu harus pandai berdandan. Nah, kalau yang ini sampai sekarang harus ya nak ya, wanita harus selalu cantik dan modis. Baik, tokoh pendobrak kesederajatan atau kesetaraan gender. Gender itu apa? Gender itu derajat. Nah, ini ada 6 yang terkenal. Yang pertama, R.A. Kartini. Yang kedua, Dewi Sartika. Kemudian Cutnyadin. Berikutnya ada Rasuna Said. Ada Maria Maramis. Dan yang terakhir, Nyi Siti Fadilah Ahmad Dahlan. Baik, sekarang kita akan melihat apa peran mereka. Yang pertama tadi R.A. Kartini, yaitu jasanya adalah memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak bagi perempuan, ya, termasuk hak pendidikan. Jadi pendidikan perempuan itu boleh sama dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, Dewi Sartika. Jasanya adalah merintis pendidikan untuk kaum perempuan di Indonesia. Dia membuka sekolah yang bernama Sekolah Kautamaan Istri. Kemudian yang ketiga, itu ada Cutnyadin. Jasanya adalah memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, di sini jelas nampak bahwa perempuan juga bisa memimpin, sama halnya dengan laki-laki. Bahkan sebagian besar porsi dari kepemimpinannya itu dilakukan oleh Cutnyadin. Kemudian yang keempat ada Rasuna Said. Jasanya yaitu berjuang untuk memberdayakan perempuan dan jurnalisme nasional. Zaman dahulu, jurnalistik atau jurnalisme atau yang berhubungan dengan berita, pemberitaan
wartawan dan sebagainya itu dilakukan hanya oleh laki-laki. Tapi berkat Rasulullah Said, ketika kita tertarik dengan dunia jurnalistik atau dunia kewartawanan, berita, TV dan sebagainya, perempuan juga berhak untuk bergabung di dalamnya. Yang kelima ada Maria Walanda Maramis. Nah, jasanya adalah memperjuangkan hak perempuan untuk punya hak suara di lembaga perwakilan Minahasa. Jadi zaman dulu perempuan itu tidak berhak untuk memungut suara atau menyampaikan suara mereka ketika ada pemilu. Tapi sejak ada Maria Maramis ini, dia berjuang dengan keras untuk memperjuangkan hak perempuan untuk bisa ikut dalam pemilu. Nah, yang terakhir, Nyi Siti Ahmad Dahlan. Ini jasa-jasanya ada banyak ya. Yang pertama, membuka asrama dan sekolah-sekolah putri. Nah, setelah dibuka asrama dan sekolah putri, dia mengadakan kursus pelajaran agama Islam. Kemudian memberantas buta huruf bagi kaum perempuan. Dan yang berikutnya adalah ia menerbitkan majalah bagi kaum perempuan. Keren ya? Baik. Sekarang kita lihat pandangan Yesus tentang wanita atau perempuan. Tuhan Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Ia selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat di mana laki-laki dan perempuan sederajat atau setara. Buktinya apa? Buktinya, yang pertama, Yesus memperlakukan perempuan berzina secara manusiawi. Kamu boleh buka Yohanes 8 ayat 2-11. Di saat orang-orang mencibir dia, Tuhan memperlakukan dia dengan baik hati. Ya, dia tetap memperlakukan perempuan itu dengan cara manusiawi. Dia tidak menghakimi. Kemudian yang kedua, Yesus juga memuji seorang Kanaan yang percaya. Kamu boleh buka Markus 15 ayat 21-28. Kemudian Yesus menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Nah, ini ketika janda miskin ini berhadapan dengan orang Farisi. Orang Farisi menyumbang dengan sedikit dari kekayaannya, sedangkan janda miskin ini memberi seluruh dari kemiskinannya. Nah, karena dia memberi keseluruhan apa adanya, maka itu yang berkenan di hati Tuhan. Kamu boleh baca secara lengkap di Injil Markus 12 ayat 41-44 atau di Injil Lukas bab 21 ayat 1-4. Kemudian pandangan gereja tentang wanita. Katekismus yang pertama menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 369. Itu dikatakan bahwa pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik yang dikehendaki Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah penciptanya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut citra Allah. Jadi,
Dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan penciptanya. Nah, jadi menurut gereja ini sudah jelas ya, bahwa pria dan wanita itu diciptakan sederajat, sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian pria dan wanita itu sama-sama merupakan cerminan atau citra atau gambaran Allah. Jadi kalau kita bersikap baik akan menunjukkan kepada orang betapa baiknya Allah mencipta kita. Yang kedua, menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 371. Di sini dikatakan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki mereka satu untuk yang lain. Sabda Allah menegaskan itu bagi kita melalui berbagai tempat dalam kitab suci. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ingat, yang sepadan, selevel, sama, sebanding, sederajat. Itu menurut kitab Kejadian 2 ayat 18. Dari antara binatang-binatang, manusia tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan tidak menjodohkan manusia dengan binatang, karena binatang tidak sepadan dengan manusia. Wanita yang Allah bentuk itu berasal dari rusuk pria. Ya. Lalu berkatalah manusia yang begitu dahaga karena persekutuan dengannya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tuhan tidak menciptakan manusia, terkhusus wanita, dari tulang kepala. Karena apa? Kalau wanita berasal dari tulang kepala, maka dia akan sombong dan menginjak laki-laki. Tidak juga dari tulang kaki. Supaya apa? Supaya dia derajatnya tidak rendah dan diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi dia berasal dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, yang dekat dengan jantung. Supaya apa? Supaya wanita dirangkul, disayang, dihargai sama dengan laki-laki. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Ya, karena berasal dari tulang yang sama, daging yang sama, letaknya juga berdekatan, sehingga membuat mereka sebenarnya sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kemudian yang ketiga, itu Katekismus Gereja Katolik artikel 372. Ya. Di sini dikatakan bahwa pria dan wanita itu diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan abadi, persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi. Itu nampak jelas dari tadi penjelasan Ibu bahwa tulang dari tulangku. Sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaan. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan mereka sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu daging dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah muka bumi. Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua bekerja sama dengan karya pencipta atas cara yang sangat khusus. Ya, jadi pria dan wanita tidak diciptakan pria-pria, wanita-wanita untuk satu atau satu orang atau setengah untuk setengah, tidak, tapi full
mereka melupakan bagian dari yang lain. Karena apa tadi? Karena berasal dari tulang yang sama, dari rusuk yang sama, sehingga membuat mereka menjadi satu daging. Artinya apa? Ketika nanti pada saatnya, pada tiba masanya, kita akan memiliki yang namanya sakramen perkawinan, ya, dengan pasangan yang sudah kita pilih, yang kita anggap mereka itu adalah tulang rusuk kita. Nah, lewat perkawinan Tuhan kemudian memberikan anugerah khusus, yaitu apa? Kemampuan untuk bisa melanjutkan karya Allah berupa melahirkan dan membesarkan anak-anak titipan Tuhan. Baik, sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan. Ada 4 kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, keluhuran martabat manusia itu bukan ditentukan karena dia pria atau wanita, tapi karena sikapnya terhadap sesama tanpa pandang bulu. Jadi, tinggi atau rendahnya derajat manusia itu bukan karena dia pria atau karena dia wanita, bukan ya, tapi karena bagaimana dia harus bersikap kepada sesama manusia. Kalau dia masih membeda-bedakan, berarti derajatnya masih rendah. Karena apa? Pola pikirnya masih rendah, walaupun dia pria. Kalau wanita, contohnya wanita, dia mampu bergaul dengan semua orang tanpa melihat orang ini miskin, orang ini kaya, orang ini sempurna, orang ini cacat, orang ini masih kecil, orang ini atau sudah besar. Tidak memandang itu, maka derajatnya itu akan diangkat Tuhan menjadi martabat yang tinggi atau martabat yang luhur dibanding dengan manusia yang lain. Jadi kamu silakan tentukan sikap yang bagaimana yang harus kamu lakukan sebagai wanita ataupun sebagai pria. Kamu mau derajat kamu itu tinggi atau rendah? Kamu tentukan sendiri lewat sikapmu. Yang kedua, menghina sesama manusia sama dengan menghina Tuhan. Maka bersikaplah yang baik. Ingat, kita itu diciptakan oleh Tuhan, kita gambaran Tuhan. Jadi kalau kamu menghina Tuhan sama dengan kamu menghina yang menciptakan. Kemudian yang ketiga, perlu diingat bahwa kesederajatan tidak berarti bahwa laki-laki boleh melakukan apapun yang dilakukan oleh perempuan, atau perempuan boleh melakukan apapun yang dilakukan laki-laki. Tidak ya, tidak dalam semua hal. Contoh, kalau perempuan bisa mengandung dan melahirkan, laki-laki juga lah. Tidak. Kalau laki-laki bisa bertanggung jawab pada keluarga, perempuan juga bisa. Kalau itu boleh. Tapi kalau laki-laki perempuan menuntut untuk sama, harus bisa seperti laki-laki dalam segala hal, itu tidak. Karena apa? Sudah dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2334 bahwa ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama. Jadi mereka sudah sederajat, kalian sudah sederajat. Tapi juga memberikan hak serta tanggung jawab yang khas. Jadi tanggung jawab pria dan wanita tidak sama. Sama-sama diberi hak dan tanggung jawab, tapi tidak sama. Sehingga kita tidak boleh, ya, tidak boleh. Aku pengennya seperti wanita lah, begini. Atau aku pengennya seperti pria lah. Masa pria bisa begini, aku tidak? Ya, tidak boleh. Karena apa? Sudah jelas dikatakan bahwa Allah memberikan hak dan tanggung jawab yang khas. Ya. Dan yang terakhir, lakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bu, kalau misalnya laki-laki itu agak perempuanan atau agak bencong, dan perempuan itu agak kelaki-lakian,
atau tomboy. Boleh nggak, Bu? Secara agama, tidak. Karena tidak sesuai dengan tanggung jawab atau tugas yang dikehendaki Tuhan. Jadilah perempuan yang sesungguhnya dan jadilah laki-laki yang seutuhnya. Ya, tidak setengah-setengah, karena Tuhan ingin kita menjadi manusia yang sempurna. Nah, tugas anak-anak, silahkan kalian membuat sebuah poster yang menggambarkan kesamaan derajat antara pria dan wanita. Ya, kemudian nanti dikumpulkan di GC kelas masing-masing ya, Nak ya. Oke. Jika ada pertanyaan, nanti kalian boleh chat pribadi Ibu. Ya, Ibu sudah siap menerima pertanyaan-pertanyaan kalian. Sampai jumpa anak-anak. Tetap sehat selalu. Ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa bantu orang tua dan jangan meremehkan sesama. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.